Halo semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi dengan saya Tursina. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pengendalian internal KOSO. Selamat mendengarkan ya. KOSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, di mana merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. KOSO telah menyusun suatu definisi untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association, yaitu AICPA, AAA, FEI, IA, dan IMA. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuan komisi ini adalah untuk melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan dan membuat rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan. Walaupun hanya disponsori oleh 5 professional association, tapi pada dasarnya komisi ini bersifat independen dan orang-orang yang duduk di dalamnya berasal dari beragam kalangan, yaitu dari kalangan industri, akuntan publik, bursa efek, dan investor. Selanjutnya adalah pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal? Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Terdapat komponen-komponen pengendalian internal menurut KOSO antara lain, yang pertama adalah accounting environment atau lingkungan pengendalian, yang mana merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua adalah risk assessment atau penafsiran risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mencapai risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola risiko tersebut. Yang ketiga adalah control activities atau kegiatan pengendalian. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang keempat adalah information and communication atau informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. Yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke dewan komisaris. Nah, sekarang yang teman-teman lihat ini adalah gambar sebuah kerangka dari KOSO yang terdiri dari 8 komponen yang terdapat dalam KOSO. Yang mana yang pertama ada internal environment yang memberikan dasar bagi cara pandang mengenai risiko dalam organisasi tersebut. Lalu lanjut yang kedua ada objective setting. Perusahaan harus memiliki tujuan terlebih dahulu sebelum pihak manajemen dapat mengidentifikasi kejadian di masa depan yang berpotensi mempengaruhi tujuan tersebut. Lanjut, yang ketiga ada event identification. Merupakan komponen yang mengidentifikasi kejadian yang berpotensi menjadi risiko dari sisi internal ataupun eksternal. Yang keempat ada risk assessment. Merupakan komponen yang menilai sejauh mana sih kejadian tersebut dapat menghambat tujuan perusahaan. Lalu lanjut yang kelima ada risk response yang memfokuskan bagaimana perusahaan menanggapi risiko tersebut. Yang keenam ada control activities yang berperan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang mengatur alur operasional perusahaan. Lanjut yang ketujuh ada information and communication
yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara relevan kepada pihak yang terkait dengan komunikasi yang mudah dimengerti oleh pihak lainnya. Dan yang terakhir, ada monitoring, di mana dapat dilakukan secara terus-menerus pengendalian internal untuk menjamin bahwa sudah berjalan tanpa terjadinya kecurangan yang merugikan. Sedangkan keempat aspek kategori terkait dengan KOSO IRM terdiri dari aspek strategi, aspek operasional, aspek resiko, dan aspek compliance yang terfokus terhadap alur proses yang berjalan dalam perusahaan. Aspek kategori dan komponen dalam KOSO IRM terbentuk dengan tujuan untuk memitigasi risiko berpotensi dapat terjadi selama aktivitas strategi yang diimplementasikan sedang berlangsung. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pengendalian internal menurut KOSO. Yang pertama, kelebihannya mari kita bahas. Yang pertama, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Yang kedua, dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Kita lanjut ke kekurangan. Pengendalian intern dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Pengendalian efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Tapi, pengendalian intern tidak dapat mengubah manajemen inherent buruk menjadi baik, dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah, tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol internal tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup. Nah, meskipun KOSO menekankan pengendalian internal sebagai suatu proses, namun keefektifan dari pelaksanaannya dinyatakan sebagai sebuah kondisi dalam suatu titik waktu tertentu. Jika defisiensi pengendalian internal telah dikoreksi atau dibetulkan pada suatu laporan, KOSO menyetujui apabila laporan manajemen pada pihak luar menyatakan bahwa pengendalian internal telah berjalan efektif. Lalu bagaimana pelaporan masalah pengendalian internal? KOSO mendiskusikan bagaimana manajemen memperoleh dan mengolah informasi jika terjadi defisiensi pengendalian internal. KOSO merekomendasikan kepada personil yang mengidentifikasi terjadinya defisiensi untuk segera melaporkannya kepada atasan langsungnya. Namun, jika informasi sensitif, maka perlu adanya jalur khusus penyampaian informasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas apa sih manajemen resiko. Manajemen risiko adalah proses yang digunakan oleh dewan direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin akan mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Nah, yang lagi teman-teman lihat sekarang ini itu ada dua tabel perbandingan antara IRM 2004 dan IRM tahun 2017. KOSO 2004 telah berkembang dan diupdate pada tahun 2017 dengan tagline yang lebih luas, yaitu IRM Integrating with Strategy and Performance. Strategi dan kinerja menjadi fokus dalam penerapan manajemen risiko. Memang masih dijumpai beberapa pemahaman silo dan terpisah. Misal ketika ada training manajemen risiko dan kemudian dijelaskan tentang indikator kinerja, ada komentar, "Loh, itu kan manajemen kinerja." Beberapa masih memberi batas jelas apa manajemen risiko dan apa manajemen kinerja, dan kadang menjadikan keduanya hal yang berjalan sendiri-sendiri. Padahal hakikatnya
Manajemen risiko ya untuk pengelolaan kinerja yang lebih baik. Manajemen risiko harus ada hubungan dan berdampak kepada kinerja. Bila tidak, manajemen risiko hanya kos saja, beban load pekerjaan. Manajemen risiko adalah memastikan orang berkinerja sesuai target. Bila kinerja lebih rendah, dipastikan sumber daya ideal tidak efisien dan kinerja jatuh. Untuk mendapat upah lebih, risk appetite kini bahkan harus di-manage agar bisa optimal melebihi target tapi terkalkulasi dengan baik. KOSO 2017 merevisi kerangka sebelumnya dengan memudahkan keterhubungan risiko dengan target dan kinerja. Nah, mari kita coba membandingkan performance dalam kerangka KOSO 2004 dan 2017. Dari kedua konsep IRM 2004 dan IRM 2017, rinciannya adalah yang 2004 dulu kita bahas. Yang pertama ada lingkungan internal, yang kedua ada penetapan sasaran, yang ketiga ada identifikasi kejadian, yang keempat ada penilaian risiko, yang kelima ada perlakuan risiko, yang keenam ada aktivitas pengendalian, dan yang terakhir ada informasi dan komunikasi pemantauan. Sedangkan ya untuk IRM 2017 yang Enterprise Risk Management itu pertama ada governance and culture, yang kedua ada strategi dan objective setting, yang ketiga ada performance, yang keempat ada review and revision, yang terakhir ada information, communication, and reporting. Nah, kedua konsep membahas performance atau kinerja adalah proses sejak dimulainya perencanaan, penetapan tujuan, penetapan indikator dan target, serta monitoring. Bagaimana kesatuan sebagai siklus menyatu dengan sistem manajemen risiko nampak jelas dalam bahasan kerangka KOSO 2017. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next week. Thank you.